Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizka Aji Darmawan dengan NIM 4303022009 dari mahasiswa program Studi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Salatiga. Sebelumnya, saya di sini guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Komunitas yang diampu oleh dosen Bapak Agus Hermawan, yaitu tugas mata kuliahnya ialah mereview buku Psikologi Komunitas yang ditulis sendiri oleh Agus Hermawan MA dan Erlina Wijayanti SPD. Penerbitnya Yayasan Haji Kartini Kudus, dan buku ini memiliki 62 halaman dan juga 8 bab. Dari buku ini itu ada konsep dasar psikologi komunitas, bab kedua problematika penyandang disabilitas di Indonesia, bab ketiga problematika kemiskinan di Indonesia, bab keempat fenomena kehidupan gay dan lesbian, bab kelima problematika dan penanganan marginal di Indonesia, bab keenam problematika dan penanganan imigran dan solusinya, bab ketujuh budaya saparan, dan bab terakhir bab 8 dampak rasialisme dan diskriminasi etnis bagi kesehatan mental. Untuk bab pertama, yaitu ada psikologi komunitas. Pengertian psikologi komunitas berasal dari dua kata, yaitu psikologi dan komunitas. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang merupakan cerminan dari jiwanya, sedangkan komunitas adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan karakteristik seperti kesamaan geografi, kultur, ras, agama, maupun kesamaan sosial ekonomi yang setara. Contoh komunitas adalah seperti komunitas peternak, komunitas pesepeda gunung, komunitas umat beragama, komunitas pencinta seni tertentu, atau anak pang dan lainnya. Sebuah komunitas, menurut Agus Hermawan, biasanya dibangun atas 4 unsur, diantaranya ada keanggotaan atau kepengurusan komunitas. Sesama anggota saling terhubung dan peduli, serta mereka umumnya saling mempengaruhi satu sama lain selama berinteraksi dalam komunitas tertentu. Psikologi komunitas menurut Agus Hermawan merupakan kajian psikologi yang mengkaji tingkah laku kumpulan atau komunitas sosial di mana para anggotanya terikat bisa dari kesamaan hobi, ras, suku, agama, status sosial ekonomi untuk mencapai kesejahteraan komunitas. Lalu bab kedua itu ada problematika penyandang disabilitas di Indonesia. Difabel merupakan kondisi dari seseorang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan masyarakat umumnya dalam menjalankan aktivitas keseharian. Aktivitas berbeda dari masyarakat pada umumnya yang dialami oleh difabel, seperti mengalami kesulitan dalam mobilitas. Para penyandang difabel dipandang sebelah mata bagi masyarakat luas. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor, diantaranya disebabkan oleh keterbatasan mereka untuk melakukan suatu aktivitas dan keterbatasan mereka terhadap kemampuan fisik mereka. Tentunya, seluruh fasilitas di atas diadakan berdasarkan kegiatan yang akan dilakukan oleh penyandang difabel. Contohnya, pada ruang belajar, pendidikan yang diajarkan kepada penyandang cacat diberikan untuk menambah wawasan mereka. Di lain hal juga, sudah banyak penderita cacat fisik yang juga tetap menerima pendidikan resmi di luar dari yang diberikan oleh pusat pelayanan rehabilitasi. Pusat pelayanan difabel yang akan dirancang ini nantinya akan dikhususkan kepada kaum difabel yang mengalami keterbatasan fisik. Yang ketiga, yaitu ada problematika kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan merupakan situasi di mana seseorang atau kelompok orang tidak dapat menggunakan hak-hak dasar mereka untuk menjaga dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Berbagai upaya pengentasan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah diaplikasikan dalam program-program langsung maupun tidak langsung. Program bersifat langsung berupa program bantuan yang diberikan secara langsung kepada masyarakat miskin, seperti bantuan langsung tunai, BLT, dan Raskin. Sedangkan program tidak langsung seperti jam Kesmas, program IDT, dan BOS sebagai mahasiswa kita bisa berkontribusi dalam menangani kemiskinan, diantaranya mendukung pembuatan kebijakan dalam sektor perekonomian, monitoring terhadap program perekonomian, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat, serta program aksi nyata lainnya.
Sebagai mahasiswa, peran yang harus kita lakukan untuk membantu pemerintah dalam menangani kemiskinan adalah dengan terjun langsung dalam program pengabdian masyarakat. Lalu ada bab 4, fenomena kehidupan gay dan lesbian. LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender adalah hubungan tidak terbatas antara pria dengan pria yang dikenal gay. Namun, dapat juga hubungan perempuan dengan perempuan disebut lesbian. Seseorang yang menderita konflik batin karena perbedaan identitas diri yang bertentangan dengan identitas sosial, sehingga mengubah karakteristik dirinya disebut transgender. Biseksual memiliki kecenderungan untuk menyukai pria atau perempuan secara bersamaan. Bab kelima, yaitu problematika dan penanganan marginal di Indonesia. Kehidupan kelompok marginal tidak pernah mampu kita ketahui. Kehidupan di jalan yang dipanasi oleh teriknya matahari tidak membuat semangat kelompok marginal pudar. Dengan keadaan mereka yang harus seperti ini, tentu siapa lagi yang dapat menolong mereka agar mampu menyambung hidup dengan uang yang tidak seberapa. Pandangan Islam tentang kelompok marginal adalah bahwa setiap umat manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keadilan sosial dan kesejahteraan. Oleh karena itu, sebagai umat muslim, kita harus melakukan tindakan nyata guna membantu kelompok-kelompok marginal agar dapat meningkatkan taraf hidup mereka sesuai dengan ajaran agama Islam. Lalu ada bab 6, problematika dan penanganan imigran dan solusinya. Imigran merupakan orang atau sekelompok orang yang melakukan perpindahan dari satu wilayah geografis keluar perbatasan wilayah negaranya dengan tujuan untuk tinggal di tempat yang bukan wilayah asal. Imigran dapat dibagi ke dalam dua kategori, yaitu imigran resmi dan imigran ilegal, atau sering disebut imigran gelap. Contoh, imigran gelap yaitu etnis Rohingya yang bermigrasi ke Indonesia, tepatnya di Provinsi Aceh. Adanya imigran gelap tersebut mengganggu keamanan maupun kenyamanan warga lokal. Selain itu juga menyebabkan daerah tersebut rawan konflik. Di Indonesia, permasalahan imigran dapat memiliki dampak yang signifikan dibanding politik, ekonomi, kesehatan, dan keamanan. Untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan penegakan dan kebijakan hukum oleh pemerintah Indonesia, dan juga kebijakan dalam penanganan masalah tersebut dengan tetap menegaskan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Lalu, bab ke-7, budaya Saparan. Saparan bermula sebagai selamatan atau syukuran desa. Warga berharap dengan diadakannya tradisi saparan ini, maka desa mereka akan mendapatkan banyak berkah dan rezeki, serta jauh dari malapetaka. Bulan Sapar menurut penanggalan Islam merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah. Pengembangan nilai pendidikan agama Islam pada tradisi budaya Saparan meliputi nilai akidah, yakni menegaskan Allah dan tidak menyekutukannya melalui bertauhid dalam ibadah dan doa, serta tauhid dalam mencari nafkah dan berekonomi. Nilai ibadah yang berupa melatih warga untuk senantiasa berzikir kepada Allah SWT, dan nilai akhlak yakni akhlak terhadap Allah, syukur dan sedekah. Akhlak terhadap diri sendiri, kejujuran dan nilai tanggung jawab, dan akhlak terhadap masyarakat, etika, sopan santun. Kebersamaan, tanggung jawab, cinta budaya, silaturahmi, semangat persaudaraan, gotong royong, keteladanan, serta musyawarah. Yang terakhir ada bab 8, yaitu dampak rasialisme dan diskriminasi etnis bagi kesehatan mental. Rasialisme adalah konsep sosial yang timbul dari usaha untuk mengelompokkan orang ke dalam kelompok yang berbeda identitas. Rasial secara umum berhubungan dengan ciri fisik seperti warna kulit, tekstur rambut, penampilan wajah, dan bentuk matanya. Sedangkan diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu atau kelompok berdasarkan sesuatu. Biasanya bersifat kategorikal atau atribut-atribut khas seperti berdasarkan ras, suku, agama, maupun tergolong dalam kelas sosial. Contohnya, perilaku rasialisme yaitu konflik antar ras ini terjadi antara masyarakat pribumi dan etnis Tionghoa. Konflik antara warga kulit putih dan kulit hitam
karena diskriminasi yang terjadi di Afrika Selatan. Sedangkan contoh lainnya, perilaku diskriminasi yaitu perempuan dari etnis Tionghoa beragama Konghucu dan miskin. Maka ia mendapatkan perbedaan perlakuan atau diskriminasi jenis kelamin, etnis, agama, dan status ekonominya sekaligus. Dampak yang ditimbulkan akibat rasialisme dan diskriminasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi ras yang diuntungkan dan ras yang dirugikan. Keuntungan yang diperoleh oleh ras yang berkuasa sifatnya dominan, sedangkan pada ras yang diskriminasi menimbulkan kerugian yang sangat fatal dari segi mental. Upaya penanganan apabila terjadi diskriminasi yaitu melaporkan kepada pihak terkait supaya pelaku tindak diskriminasi jerat. Ada pula langkah-langkah atau upaya pencegahan terjadinya diskriminasi yaitu dengan memberikan edukasi pada tingkatan pendidikan. Dengan memberikan edukasi, masyarakat akan semakin terbuka pikirannya dan tidak melakukan tindakan diskriminasi. Mungkin itu buku reviewan dari buku Psikologi Komunitas yang dapat saya review. Dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.